tripang ya, tripang ya, gamat yang isinya kolagen. Yang tripang atau kolagen ini sangat baik sebenarnya untuk memperbaiki fungsi lambung kita ya. Sekarang ya, dengan kondisi makanan yang terlalu banyak makanan olahan ya, terlalu banyak gula-gula atau ya gula olahan ya, karbo olahan ya, kemudian terlalu miskinnya serat yang dikonsumsi oleh seseorang sehingga akhirnya tubuh kita terbebani dengan berlimpahnya gula yang masuk. Itu ternyata ya, kalau kita lihat berarti akar masalahnya apa sebenarnya ya, kalau dalam sisi fisik tadi maka jawabannya akar masalah karena kita tidak tahu apa yang kita makan, dan yang dimakan itu katakanlah sesuatu yang membebani tubuh kita, menyebabkan tubuh kita nggak seimbang. Contoh begini, Anda bayangkan begini jemaah sekalian, ketika ada seseorang ya, dia mengkonsumsi misalkan sebulan mungkin nasi goreng lah misalkan, dan nasi goreng dia makan dengan bakwan ya di situ. Apakah ada masalah di situ? Ya mungkin kalau 1 kali 2 kali tidak ada masalah gitu kan, sekali-sekali asal pengen saja. Tapi ketika itu menjadi makanan dia tiap hari gitu kan, maka kita lihat di sini ada 2 masalah di situ, bahkan lebih sebenarnya. Nasi goreng atau nasi tadi sudah karbo ya, karbo yang kita tahu karbo yang tidak berserat, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada masalah lagi dengan dia makan tepung tadi ya, tepung tadi juga tepung terigu yang ternyata itu adalah tepung yang tidak berserat, miskin serat ya, tapi tinggi kalori. Oke. Nah, sudah 2 tuh masalahnya gitu kan. Nah, tambah lagi dengan apa? Kadang-kadang dia tambah lagi dengan misalkan minum es teh atau teh manis gitu kan. Itu gula lagi gitu lah. Jadi udah berapa tuh? Misalkan dari nasi gorengnya, nasinya ya, kemudian dari bakwannya ya, gorengannya, tambah lagi dengan teh manisnya. Ada 3 karbo masuk situ dan semuanya karbo olahan ya. Karbo olahan yang menyebabkan terjadinya lonjakan gula dalam tubuh kita tuh sangat drastis setelahnya. Karena dia bukan karbo yang sifatnya karbo kompleks ya jamaah sekalian, atau mungkin yang masih seratnya cukup banyak, enzim masih banyak, maka otomatis tubuh kecapean. Itu sebabnya banyak orang setelah mengkonsumsi seperti itu boro-boro dapat tenaga, yang ada malah ngantuk. Kan gitu, ya. Kemudian tambah lagi dengan minyak yang dia pakai, katakanlah minyak yang dia pakai adalah minyak yang berasal dari minyak goreng dari kelapa sawit gitu kan. Berarti nggak boleh makan. Poinnya bukan di situ. Saya katakan kalau kita sudah ngerti apa yang kita makan ya, dan kita membatasi atau mungkin kita mengendalikan itu, maka ya boleh-boleh saja kalau sekedar pengen gitu kan. Tapi kita harus tahu konsekuensi dari situ. Nah, ini sebenarnya jadi masalah besar dalam banyak kesehatan atau masalah kesehatan di era sekarang ini. Apa? Double karbo, bahkan triple karbo, miskin serat, miskin nilai gizi ya. Termasuk juga mungkin ibu-ibu gitu kan, misalkan Anda memberikan atau hampir tiap hari memberikan anak-anak makanan yang berasal dari tepung-tepungan seperti roti, tiap hari kasih roti, tiap hari kasih roti misalkan gitu kan. Kan roti kita tahu kalau rotinya roti yang baik dan masih tinggi serat seperti dari tepung sorghum, mungkin tepung mokaf atau mungkin tepung sagu aren ya, atau tepung beras misalkan bisa dibikin jadi roti, yang saya ada trial juga itu ternyata masya Allah masalah, cuma tidak terlalu tinggi nanti gulanya. Tapi kalau seandainya gulanya terlalu berlebihan akibat anak itu udah dikasih minuman kemasan, ada gula di situ, ada pengawet di situ misalkan, atau di rumah lah misalkan, plus lagi disuruh makan roti lagi misalkan gitu kan. Nah, roti itu sudah ada lemaknya juga, emang roti ada lemak, ada, kita tahu mentega yang dipakai sekarang itu kan berasal dari minyak sawit sebenarnya ya, bukan dari minyak hewan ya, seperti butter beda atau ghee itu kan beda tuh. Nah, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Peningkatan gula yang berlebihan ya, dan urusan gula yang berlebihan atau mungkin tidak tercover oleh tubuh atau tidak terkendalikan oleh tubuh ini, masalahnya bukan cuma sekedar masalah gula darah yang naik, tapi dia menimbulkan peradangan dalam tubuh. Berarti ini maksudnya peradangan apa? Apakah terjadinya peningkatan leukosit? Bukan, tapi sel-sel tubuh kita tuh banyak yang harusnya berpasangan 2, tapi karena ada peradangan ya, ada inflamasi tadi, maka banyak yang lepas. Jadilah dia menjadi oksidator atau radikal bebas gitu dalam tubuh kita ya. Dan apa tanda-tanda orang yang berlimpah radikal bebas dalam tubuhnya ini ya?
moodnya bermasalah, ya, kemudian tidurnya bermasalah, kemudian BAB-nya juga bermasalah dan sering merasa letih, nggak ada energinya, ngantukan terus, itu salah satu tanda bahwa seseorang itu peradangan dalam tubuhnya itu sedang meningkat, gitu kan. Ini peradangan ini jangan ditafsirkan dengan berarti terjadi peningkatan sel darah putih, bukan itu. Ya, peradangan dalam konteks sel-sel itu banyak yang terpisah dan berdiri sendiri sehingga dia menjadi oksidator atau radikal bebas dalam tubuh kita. Ya, seperti itulah. Nah, saya jujur banyak sekali memberikan nasihat-nasihat dalam kajian-kajian saya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Tapi memang tidak mudah menyuruh orang atau menghentikan atau mengurangi saja makan-makan seperti itu tadi. Maka kadang-kadang saya berpikir ini harus ada solusi untuk itu, termasuk dengan berlimpahnya makanan-makanan yang miskin serat, tinggi kalori, tinggi gula tadi, bahkan tinggi lemak yang tidak sehat, itu akhirnya lambung pun atau pencernaan dia pun terganggu, ya, pencernaan pun terganggu. Jadi akhirnya sekarang berlimpah orang yang sakit lambung, gitu kan. Kemudian nggak fit badannya, dia makan tapi nggak fit, makan tapi nggak fit. Nah, makanya di kesempatan hari ini ya, saya akan berikan tips-tips ya, supaya paling tidak ya sekarang nyuruh orang berhenti susah, ngurangin aja susah, gitu kan. Apalagi mungkin di rumah juga ibu-ibu belum terbiasa misalkan dengan beras-beras yang sehat, ya mungkin di luar beras merah misalkan. Banyak sebenarnya artinya sekarang, kayak di kami ya, di tempat saya itu ada namanya beras mentik susu, gitu kan. Atau juga menggunakan beras coklat, ya, atau mungkin beras yang dicampur dengan sorghum. Itu salah satu cara kita untuk mengatasi tidak berlimpahnya gula darah ya dalam tubuh seseorang akibat double atau triple karbo yang masuk, atau bahkan satu single karbo saja tapi banyak yang luar biasa, akhirnya tubuhnya menderita, gitu kan. Dan termasuk juga emahnya atau mungkin sakit pencernaan juga bermasalah. Maka ada banyak solusi, ya, atau mungkin ada beberapa hal yang biasa saya sarankan ya untuk memperbaiki ini, karena memang kata kuncinya kalau pencernaan kita tidak sehat, ibu-ibu sekalian, jemaah sekalian, maka semua sistem tubuh kita juga akan bermasalah, ya. Maka keluhan-keluhan seperti yang berhubungan dengan emah ya, atau mungkin sakit-sakit lambung atau ketidaknyamanan di lambung, sebenarnya kita bisa atasi dengan hal-hal yang sangat-sangat simpel dan sangat-sangat mudah, ya. Salah satunya adalah dengan cara apa? Nah, di masa ini ada gelas ya. Ini sendok bukan centong. Ini sendok bukan centong, ya. Dan ini ada air ya. Nah, ini saya kasih tahu, ini cara mudah sebenarnya ya. Saya tuangkan air di sini. Kemudian apa yang saya pakai untuk katakanlah memberikan makanan buat lambung saya atau mungkin orang-orang yang bermasalah tadi. Maka yang pertama tentunya kita pakai madu. Ini kan madu nih. Saya masukin madu ya secukupnya saja. Ya, kita takar-takar saja. Nah, supaya madu ini larut dan dia dia bercampur ya dengan air tadi, kita aduk seperti ini, selesai. Lalu kita gunakan itu berikutnya herbal lah ya mungkin, atau berikutnya ini saya nggak tunjukkan mereknya, tapi ini teripang ya, gamat yang isinya kolagen. Yang teripang atau kolagen ini sangat baik sebenarnya untuk memperbaiki fungsi lambung kita ya, kolagennya. Jadi ini kita ambil ibu sekalian ya, berapa banyak ya, 1 sendok teh boleh atau 1 sendok makan, gitu kan, karena ini bentuknya cair. Jadi kita ambil seperti ini ya. Jadi saya ambil 1 sendok kayak begini, saya tuangkan ya, ini. Nah, supaya dia bisa memberikan ketenangan juga pada lambung, biasa saya tambahkan lagi dengan garam. Ya, ini garam sedikit saja. Ini garam seperti ini. Oke, lalu ya diaduk ya. Kenapa harus diaduk? Karena biar larut. Ya. Setelahnya gimana? Nah, setelahnya ya sudah diminum. Ya, ini diminum. Kapan minumnya? Pagi boleh, menjelang Anda makan.
malam menjelang tidur juga boleh. Ini insya Allah akan membantu ya, mengembalikan keseimbangan asam lambung kita. Karena sekarang banyak orang makannya nggak beres, emosi nggak beres, lambungnya ikut-ikutan nggak beres. Ya. Nah ini kita minum, saya minum saja. Bismillah. Ini salah satu cara, meskipun banyak solusi lain yang kita bisa dapatkan atau mungkin untuk mengatasi masalah pencernaan tadi. Nah itu salah satu caranya. Berapa lama Anda harus minum ini? Ya idealnya 3 bulan. Tapi paling tidak 14 hari saja sudah akan tampak perubahan. Ya. Tadi madu, air putih, kemudian kasih garam sedikit. Pakai garam apa dokter? Pokoknya garam yang tidak direfinasi, itu aja pesan saya. Ya, tidak direfinasi. Mau jenis apa aja silakan. Garam lokal, garam apa, sea salt boleh, Himalayan salt boleh, mana aja. Ya, tambahkan dengan madu tadi dan ada konsumsi 2 kali 1 hari. Itu salah satu cara untuk menjaga lambung kita.